Amin. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Shalom saudara, lambaikan tangan saudara, katakan shalom. Haleluya, silakan duduk kembali. Sungguh suatu sukacita di kesempatan minggu ini bisa bersama-sama dengan Anda dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Meskipun terkadang setelah kita mengenal seseorang akhirnya kapok. Karena kita lihat di depan kelihatannya baik, setelah dekat kelihatannya yang baik itu sirna, tak mengenakkan bahkan pengen marah. Tetapi saya berdoa pengenalan kita satu dengan yang lain kiranya menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Perkenalkan saya Benny Wijaya dan hari ini dari pernikahan saya dengan istri saya Lianawati, Tuhan karuniakan 2 orang putra. Yang pertama lahir pada saat kami melayani di Gereja Mawar Sharon Pontianak dan putra yang kedua lahir pada saat kami melayani di Gereja Mawar Sharon Samarinda. Hari ini kami semua ada di Jakarta, saya melayani di bagian FLC. Kalau Anda berkesempatan ke Jakarta, jangan segan-segan untuk mampir. Sungguh suatu sukacita dapat menyapa Anda di sana. Berkat dengan dukungan dan doa Anda semua, hari ini di Jakarta Barat kami ibadah perdana 7 kali. Dari jam 7 pagi, 9, 11, 1, 3 sore, 5 sore, dan 7 malam. Biar lewat apa yang kita kerjakan bersama-sama, kita tahu itu menjadi sarana nama Tuhan terus dipermuliakan. Iya, saudara, mari berikan kemuliaan bagi namanya. Saya bukan orang yang gampang mengubah khotbah, tetapi saya tahu ada satu hal yang saya perlu sampaikan kepada Anda. Pembicaraan kita pagi hari ini, saya beri tema pintu pertobatan dan ruang pertumbuhan iman. Pintu pertobatan dan ruang pertumbuhan iman. Itu 2 hal yang berbeda. Sebab seperti sebuah pintu menjadi akses kita masuk sebuah ruangan atau meninggalkan ruangan, demikian juga pertobatan. Pada saat kita memutuskan untuk mendekat kepada Allah, itu akan berbeda hasilnya dengan pada waktu kita memutuskan untuk mundur dari Tuhan. Pada saat kita memutuskan untuk menjauh dari Tuhan, apapun alasannya, entah rasa bersalah, entah rasa kecewa, entah rasa tidak percaya, dan apapun alasannya membuat kita gunakan pintu pertobatan untuk menjauh dari Tuhan, itu membuat kita keluar dari sebuah ruangan, menjauh dari Tuhan. Dan di luar sebuah ruangan itu, kita tahu di luar Tuhan, semua bisa menjadi seperti yang ia rencanakan. Tapi pada waktu kita mengambil keputusan menggunakan pintu yang sama, pertobatan, lalu kita memutuskan mendekat kepada Tuhan, maka kita akan masuk sebuah ruangan baru, namanya ruang pertumbuhan iman. Katakan bersama-sama, ruang pertumbuhan iman. Di ruang pertumbuhan iman ini sangat menarik karena banyak hal bisa terjadi. Firman-Nya berkata dari iman from faith to faith. Kita dibawa dari satu iman kepada iman yang lebih matang, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17 kita diberitahu bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman itu bisa timbul, bisa lahir pada saat mendengar firman Tuhan. Tetapi melalui Mazmur pasal 9 ayat yang ke-11, kita mengenal ada firman Tuhan yang berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Saya ulangi, Mazmur 9 ayat 11, orang yang mengenal namamu. Artinya orang tersebut bukan muncul mendadak kepercayaan kepada Tuhan saja, tetapi dia sudah masuk pintu pertobatan, berada di sebuah ruangan di mana dia bertumbuh dalam pengenalan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Tahun-tahun kehidupannya sebagai orang percaya bukan berlalu begitu saja, tetapi tahun-tahun tersebut mematangkan pengenalan dia akan Tuhan. Apa yang tertulis dalam Alkitab bukan hanya menjadi sebuah berita, tapi sebuah kenyataan dan realita yang dirasakan. Melewati proses yang ada. Saya sampaikan di tadi pagi, saya singgung bahwa di dalam kitab Kejadian, Tuhan memperkenalkan karakternya sebagai Allah yang mencukupi. Dalam peristiwa Abraham, pada saat dia mempersembahkan Ishak, Tuhan berkata stop, lalu mendadak ada yang dia lihat, yaitu seekor domba yang tersangkut.
Di situ dia berkata, di sini Allah mencukupi, Jehovah Jireh. Tapi dalam Keluaran kita mendengar Tuhan berkata, kalau kamu taat kepadaku, aku Allah yang menyembuhkanmu, Jehovah Rafa. Dalam satu kitab yang pertama dia mengenalkan dirinya sebagai Allah mencukupi. Dalam kitab yang lain dia mengenalkan dirinya sebagai Allah yang menyembuhkan. Dalam kitab-kitab lain terus Tuhan memperkenalkan dirinya. Karakternya seperti apa? Menariknya adalah Mazmur 23 pada saat kita temukan tentang Daud yang berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku dan lain sebagainya. Kita ternyata bisa menemukan Daud berkata tentang Tuhan, tentang siapa dirinya, bukan hanya sebagai Allah yang mencukupi. Tetapi Daud juga berkata, Tuhan, Engkau Allah yang mencukupi, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah damai sejahtera, Engkau Allah panji keselamatanku, Engkau Allah kemenanganku, dan banyak hal lainnya. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan, pada satu sisi ada orang yang bertahun-tahun hidup dalam ruang iman tapi tak bertumbuh, sehingga hanya mengenal Tuhan sebagai satu Allah, satu pribadi Allah yang karakternya hanya itu. Tapi di sisi yang lain ada orang yang lain dalam ruang pertumbuhan iman, dia bertumbuh maju dan mengenal Allah makin utuh. Dalam kekayaan pengenalan akan Tuhan, dia tak menjadi orang yang gampang goyah, tapi justru terus maju di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara soal pintu pertobatan, maka kita perlu sadar bahwa itu bukanlah akhirnya. Kalau Anda suka naik gunung, ada istilah puncak bayangan. Apakah puncak bayangan itu? Puncak bayangan adalah sebuah puncak yang pada waktu Anda di lereng gunung, Anda melihat ke atas, Anda melihat puncak gunungnya. Anda berjuang sampai ke atas, setelah sampai puncak, ternyata Anda menemukan di puncak tersebut Anda temukan ada puncak lain. Ada puncak lain, dan puncak lainnya lebih tinggi. Nah, saya ingin berkata kepada Anda, kalau Anda menjadi orang yang hari ini percaya kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, jangan berhenti di puncak bayangan yang pertama. Jangan berhenti keluar masuk pintu pertobatan terus menerus. Kalau engkau keluar masuk pintu pertobatan terus menerus, kapan kau bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Dia? Di tengah Allah menyediakan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang paham katakan amin. Jika Tuhan menyediakan dirinya dikenal oleh kita di ruang pertumbuhan iman, jangan keluar masuk pintu, bertumbuh bersama-sama di sini. Karena Tuhan itu memperkenalkan dirinya dan ingin kita kaya terhadap Dia. Nah, masalahnya adalah di ruang pertumbuhan iman yang kita percaya kepada Tuhan karena mengenal, karena kita dewasa dalam iman, tidak sedikit kita mengalami pergumulan. Pergumulan kita itu adalah pada saat menerima janji, tapi realitanya jauh dari yang diucapkan Tuhan. Dia berjanji mencukupi, dia berjanji menyembuhkan, dia berjanji menyertai, tapi panca indera kita lebih banyak menyerap yang di depan mata. Sehingga iman percaya kepada Dia di ruang pertumbuhan iman tak jarang menjadi terkikis. Panca indera kita tuh bisa menyerap lebih banyak, sehingga mengikis iman. Itulah alasannya firman-Nya berkata, hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Supaya kita bisa menang dan bertumbuh di ruang pertumbuhan iman, ternyata kita perlu menyadari, kita tak bisa menjadikan perasaan sebagai pegangan. Kebenaranlah yang harus kita pegang, bukan perasaan. Perasaan bisa berkecamuk, tapi kita tahu perasaan itu bisa mood, enggak mood. Kebenaran tak berubah. Karena itu di masa Anda sudah menerima janji Tuhan, bersyukurlah untuk janji yang memberi kelegaan. Tapi jangan berhenti di sana. Orang Israel berseru kepada Tuhan pada saat mereka ditindas di Mesir. Pada saat mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan memberi kelegaan berupa janji kemerdekaan, kelepasan. Bukankah itu seringkali kita alami? Pada saat kita dalam situasi yang tak mudah, situasi yang sukar, kita berseru kepada Tuhan dan janji firman kita terima. Tapi tak berhenti di sana kan? Bukankah menjadi suatu kelegaan dan sukacita bangsa budak dibebaskan lalu menjadi bangsa tuan di tanah Kanaan? Tapi ada beda jauh antara bangsa budak, Israel bangsa budak,
dan bangsa Tuhan. Di Mesir mereka diatur, hidupnya diatur, kapan bangunnya, kapan tidurnya, bagaimana makannya, bagaimana kerjanya. Terbiasa diatur, sebagai budak memang menderita, makanya mereka berteriak. Tapi di tanah Kanaan mereka menjadi bangsa yang merdeka, belajar dari diatur menjadi pengatur, mengelola, membiasakan diri cara berpikirnya berubah di sini dan di sana. Proses padang gurun perlu dijalani untuk mengajar mereka matang dan dewasa supaya janji Tuhan yang indah digenapkan. Namun seringkali dalam kehidupan kita juga sama. Pada saat kita terima janji, kita bersuka cita, prosesnya kita hindari. Dan kita berkata, Tuhan jika janji ini tak digenapi, itu karena salahmu. Mengapa engkau berjanji tak menggenapi? Padahal sebenarnya Kanaan tak pernah berubah. Selalu akan dipercayakan pada kita. Kita yang seringkali tidak mempersiapkan diri untuk menjadi pengelolanya. Iman kita menjadi pasif. Iman kita setelah menerima janji, kita berharap dengan kepasifan itu, maka janji itu juga akan terjadi. Jangan salah saudara, sebab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekali lagi 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekali lagi yang terakhir 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan kata lain, bersyukur kalau kita terima janji Tuhan di tengah kesesakan kita. Tapi ternyata iman itu tidak pasif. Kita perlu aktif. Dan orang Israel dididik Tuhan di padang gurun, mempersiapkan diri dari bangsa budak menjadi bangsa merdeka, bangsa pengelola. Demikian sama juga dalam kehidupan kita. Pada saat proses janji kita terima, Tuhan tuh mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang menggenapi janji dan tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Pada saat janji digenapkan, kita tahu Tuhanlah menjadi Allah yang setia, bukan kemerdekaan kita, bukan kegagahan kita, bukan kekuatan kita. Jika ujungnya demikian, kita perlu sadar di masa proses ini perlu ada bagian kita, tindakan kita. Dan tindakan kita yang pertama tidak bisa menyandarkan diri kita pada perasaan, tapi pada kebenaran. Kita harus pegang kebenarannya apa? Meskipun panca indera kita bisa menyerap lebih kuat terhadap situasi realita yang belum jadi seperti yang Tuhan janjikan. Tapi yang kedua, kita perlu sadar bahwa di proses inilah terjadi medan peperangan. Pertempuran kita bisa bergejolak. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan perasaan itu mendikte janji Tuhan. Jangan biarkan perasaan mendikte kebenaran. Karena kalau perasaan mendikte kebenaran, kita bisa kecewa. Janjinya begini, kenapa kok belum kesampaian? Janjinya begitu, kenapa belum terjadi? Kita bisa kecewa. Belum sampai Kanaan, kita gagal dan gugur di medan padang gurun seperti orang Israel. Perasaan bukan penunjuk jalan yang akurat. Perasaan tak bisa kita jadikan patokan untuk kehidupan terus-menerus. Kebenaran yang bisa. Dan yang kedua saya dorong, selain pegang kebenaran, adalah menangkan medan pertempuran kita ini. Setiap hari, sebuah riset menyampaikan bahwa manusia itu berpikir dari pagi hari sampai malam tiba, dari hal sederhana sampai yang paling sukar, dari bangun tidur, mau lanjut tidur, matikan alarm, atau mau melanjut beraktivitas sampai akhirnya kita terlelap. Paling tidak setiap orang itu memikirkan 50.000 pikiran. Di pikiran kita terbang 50.000 prosesnya every day. Dan sebagian besar adalah pikiran negatif. Jadi kalau pikiran negatif itu banyak bertebangan dan kita akhirnya memilih untuk menambahkan berpegang pada perasaan, betapa lebih beratnya perjuangan iman kita.
Tapi kalau kita memilih di tengah pikiran negatif banyak berterbangan dan kita melawannya dengan perkataan firman, disitulah yang akan menentukan pada saat pertempuran kita menangkan, maka di area itu kita akan melihat kemuliaan. Hidup kita itu banyak aspeknya. Tubuh, jiwa, roh sudah jelas. Tapi bukannya tubuh, jiwa, roh. Hari ini saya seperti Anda. Saya anggota keluarga. Saya suami. Saya ayah. Saya full timer. Saya pelayan Tuhan. Saya warga negara bangsa Indonesia. Kita semua tuh statusnya banyak. Pertanyaan saya, dari semua status itu, bukankah kita menghadapi situasi masing-masing? Ada pergumulannya. Satu orang Anda bisa bergumul dalam pernikahan Anda. Satu orang yang sama Anda bisa tak bergumul dalam urusan dengan membesarkan anak. Tapi satu orang bisa masalah dengan anak, tidak masalah dengan pasangan. Ada banyak situasinya. Anda stres dengan pekerjaan, Anda stres dengan tantangan, Anda stres dengan keuangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam semua segi kehidupan kita, pertanyaan saya, apakah Anda mau bertempur di sana? Selama kita itu menerima janji Tuhan, di aspek apa janji itu Tuhan berikan? Jika hari ini Anda berkumpul untuk pernikahan Anda, apakah ada janji Tuhan untuk pernikahan Anda di situ? Jika tidak ada, carilah wajah Tuhan, dapatkan firman janji untuk pernikahan Anda, dan bertempurlah di sana untuk janji itu menjadi kenyataan. Jika Anda punya janji Tuhan untuk pernikahan, saya bertanya, apakah Anda punya janji Tuhan untuk hubungan Anda dengan mertua Anda? Jika tak punya, maka Anda sengsara, bergumulan di area itu. Jika Anda masih punya pergumulan di area pekerjaan, bisnis, apakah ada janji Tuhan di situ? Jika tidak ada, carilah wajah Tuhan di sana. Dan jika Anda menemukan janji, bertempurlah di sana. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai Anda. Jika Anda bergumul di dalam area masa depan Anda, masa depan anak Anda, pertanyaan saya, apakah Anda punya janji Tuhan di area tersebut? Jika Anda bergumul untuk pasangan hidup, atau Anda bergumul untuk pasangan hidup anak-anak Anda, apakah ada janji Tuhan yang Anda punya di area itu? Jika tak punya, bergumullah, berdoalah, dapatkanlah janji Tuhan di sana dan bertempurlah sampai menjadi pemenang. Kalau Anda memiliki banyak aspek kehidupan sama seperti saya, kita semua punya, pastikan setiap aspek hidup Anda ada janji Tuhan di sana. Dan jika ada aspek, ada janji, bertempur, pastikan menang. Karena disitulah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam berbagai bidang kehidupan kita. Suatu kali Mike Tyson ada satu momen bertanding dengan lawan. Saya lupa ini tahun berapa. Tapi dalam pertandingannya dia mendapat hadiah kalau menang dikonvert ke rupiah itu 10M. Dia pikir itu menjadi lawan yang mudah. Tapi saat bertanding ternyata dia cukup berjuang sampai ronde ke-10 baru menumbangkan lawan. Begitu dia dinyatakan sebagai pemenang, tak lama kemudian dia dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter berkata, kamu perlu diopnam. Jangan pulang, kondisimu perlu dirawat inap. Pemenang akhirnya dirawat di rumah sakit. Istrinya datang dan berkata, apa yang jadi kata dokter? Lakukanlah. Besok aku akan pergi ke promotor, terima hadiahnya. Saya bisa berkata kepada Anda, Mike Tyson memang pemenang, tapi istrinya lebih daripada pemenang. Istrinya nggak tanding, tapi dapat hadiahnya. Tegangnya ada, tapi dia menikmati upahnya. Dalam kehidupan kita nggak tanding. Kristus yang mati di kayu salib, dia yang jadi pemenang dan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Jika dalam kehidupan kita ada masalah, Anda perlu cari janji Tuhan, apa yang dia katakan tuh hal tersebut. Kalau Anda hari ini masih menemukan ada hal-hal yang berupa masalah tanpa janji Tuhan, Anda hari ini menjadi tempat bulan-bulanan si jahat. Karena dia bisa permainkan Anda. Mau berapa lama? Di ruang pertumbuhan iman ini dapatkan janjinya. Dan pastikan kalau Tuhan berikan kemenangan, pastikan Anda menerimanya. Pastikan Anda mengecapnya. Karena di kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Kalau pikiran menjadi tantangan kita, 2 Korintus 10 ayat yang kelima berkata, Paulus menyatakan, kami mematahkan setiap siasat orang
dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Sampai di situ dulu. Jadi Paulus itu mematahkan siasat orang, merubuhkan. Ini pendeta, ini rasul, atau kayak Daud yang orang perang. Nyatanya bukan seperti Daud kan. Paulus itu bukan main perang fisik seperti Daud sandang pedang. Enggak. Ini hamba Tuhan. Dia pengusaha real estate. Jadi kenapa pengusaha ini berkata mematahkan? Mengapa pengusaha ini berkata merubuhkan setiap kubu? Karena dia menemukan hidup di depan mata itu bisa tak terjadi apa-apa. Tapi janji Tuhan itu perlu jadi realita. Supaya jadi realita ternyata ada perjuangan yang kasat mata, tak kelihatan mata. Dan di dalam kondisi yang tak kelihatan mata itu ternyata ada musuh yang mengintai dan membangun tembok sehingga itu perlu diruntuhkan. Ini berbicara soal medan peperangan yang tak nampak. Dan dia berkata terhadap semua yang menentang pengenalan akan Allah. Sehingga pada saat menentang pengenalan akan Allah, orang itu hanya tahu teori Tuhan baik. Tahu teori Tuhan menyembuhkan. Tahu teori Allah mencukupi. Tapi tak mengalami, tak menjadi saksi atas teori-teori tersebut. Dia berkata lebih jauh, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Seperti kita, dia juga manusia, ada pikiran banyak berterbangan. Tapi dia putuskan untuk pikiran tempat dia berjumpa dengan kemustahilan yang gak bisa. Dia pastikan semua pikiran yang salah bisa tunduk, bisa takluk. Pertanyaannya, bagaimana memenangkan pikiran kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-8, dikatakan seperti ini. Tetapi apakah katanya? Ini katanya. Ini yang menjadi penekanannya. Firman itu dekat kepadamu. Katakan bersama-sama, firman dekat kepada saya. Dekatnya di mana? Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Banyak kali kita menjadi orang Kristen yang menerima janji Tuhan, mengaku punya iman, bagus. Tapi kita hanya menyimpan di hati. Kita tak pakai mulut kita untuk memberitakan firman. Bukan pemberita Injil, tapi mengucapkan firman yang ada di mulut kita. Hati kita tak ragu kepada Tuhan, mulut kita tak bersinergi untuk menjadikan nyata apa yang masih kurang. Kalau Anda membuka Mazmur 42, Mazmur 43, Anda bisa menemukan pergumulan dari Bani Korah. Korah Anda tahu, Korah, Datam, dan Abiram itu adalah orang-orang yang dihukum Tuhan dengan tanah terbuka. Mereka ditelan hidup-hidup karena memberontak kepada Musa. Menjadi orang yang tumbuh dalam keluarga yang dihukum Tuhan begini, itu gak gampang. Karena pada saat orang melihat dan punya anak, anaknya mau bergaul dengan mereka, orang tua bisa berkata, kamu jangan gaul sama anaknya Korah. Itu keluarga yang dikutuk Tuhan. Jangan-jangan kamu ikut keseret. Keluarganya begini, pasti didik anaknya juga salah. Bibit, bebet, bobotnya pasti sama. Jangan bergaul. Setelah besar, jangan nikah. Ini anaknya Korah loh. Jangan nikah. Ini anak keluarga terkutuk. Susah tumbuh menjadi anak dari Korah ini. Tapi meskipun pikiran bisa negatif berterbangan di mana-mana, dalam 2 pasal ini beberapa kali Bani Korah menggunakan mulutnya untuk membangun dirinya dan memenangkan pertempuran pikiran itu. Dia pakai mulutnya. Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Bukankah Tuhan itu setia kepadamu? Ingatlah kembali apa yang telah ia lakukan. Dia pakai mulutnya. Dia pakai mulutnya. Dia pakai mulutnya. Bukan berhenti hanya menyimpan di hatinya. Seperti Tuhan mengatakan kepada Yosua, Yosua, Musa hambaku telah mati. Kamu yang akan pimpin bangsa ini. Itu gak gampang. Kenapa? Karena Yosua bukan anak kandung dari Musa.
Yosua adalah abdinya, pembantunya, asistennya. Menjadi bos untuk anak bos itu gak gampang. Tapi ini orang menjadi orang yang menerima perkataan firman. Katakan firmanku siang dan malam. Mulutnya dipakai, dan pada saat kita melihat Amsal, firmannya berkata, siapa suka menggunakan mulut itu akan memakan manfaatnya, melihat manfaatnya. Kalau kita pakai mulut kita untuk yang baik, maka kita akan mengecap yang baik. Kalau kita pakai yang buruk, kita akan menerima yang buruk pula. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Jika iman tanpa perbuatan adalah mati, pertanyaan saya, apakah kita mau terus pasif? Kalau pasif itu yang setan mau. Kita punya iman tapi tak berbuat apa-apa. Yang Tuhan ajarkan, iman harus disertai perbuatan. Jika kita percaya kepada Tuhan, jangan cuma di hati. Mulut kita harus kita pakai untuk memenangkan pertempuran kita. Yang paham katakan amin. Kita perlu memenangkannya. Karena medan pertempuran kita itu banyak. Aspek hidup kita banyak. Tapi Tuhan sudah berikan kemenangan. Tinggal bagian kita itu jalani prosesnya. Percayalah, tak setegang, tak sengeri, tak seberat Kristus menjalani kayu salib bagi kita. Kalau kita yang mudah saja gak mau, itu menandakan kita itu sebetulnya enggan atau malas mengecap janjinya. Jadi realita, jangan salahkan Tuhan. Saya beri contoh. Yohanes menulis tentang peristiwa pernikahan di Kana. Di pernikahan itu kekurangan anggur. Dan pada saat kekurangan anggur, Tuhan Yesus berkata, siapkan tempayan-tempayan lalu isi air. Pada saat diisi air, kita tahu hamba-hamba itu disuruh untuk menjumpai pemimpin pesta supaya dicedoknya itu air. Dan akhirnya air berubah menjadi anggur. Menjadi Yesus yang berkata dan memberi perintah, gampang. Tapi menjadi pelayannya itu menegangkan, saudara. Kenapa menegangkan? Karena dia tahu yang diminta Tuhan Yesus itu tempayan air. Yang diminta Yesus di tempayan tersebut diisi air. Jadi hamba-hamba itu tahu ini diisi air. Pada waktu dibawa kepada pemimpin pesta, kalau air tidak berubah jadi anggur, yang dipecat itu mereka, bukan Yesusnya. Resikonya tuh di tangan mereka. Apakah Anda paham? Yesus tinggal diusir dan dimaki-maki, sudah selesai urusannya. Tapi hamba ini kalau dia dihukum atau dia dipecat, gak punya penghasilan. Lebih mudah bagi pelayan-pelayan itu berkata kepada Yesus, Yesus, kamu minta air ini kuberikan kepada pemimpin pesta yang minta anggur. Kamu gila ya? Lebih baik bagiku sebagai pelayan, kalau kekurangan anggur itu resiko ditanggung oleh pemimpin pesta, oleh tuanku. Tuanku yang malu, salah sendiri, mau punya gawe, gak hitung-hitung dulu, cukup atau enggaknya. Tapi kalau aku maju, aku yang meresikokan diriku. Tapi dalam setiap ketaatan, pertempuran dimenangkan, maka membuat kemuliaan menjadi nyata. Air itu jadi anggur. Saya gak bisa bayangin berapa malam mereka tuh gak bisa tidur tenang. Karena terpikir, tanganku yang hebatkah? Atau gimana prosesnya? Air dimasukin tempayan, tiba-tiba jadi anggur. Mungkinkah mereka coba-coba lagi, dan waktu diminum tetap air? Bisa mungkin, bisa aja. Karena mereka belum pernah melihat mujizat itu sebelumnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita ini gak pernah bertanding seperti istri Mike Tyson. Demikian juga kita adalah pelayan-pelayan tersebut. Bagian kita tuh taat firman. Bukannya percaya di hati, ucapkan firman kebenaran dengan mulut. Karena pada waktu kita melakukannya toh gratis, toh gak bayar. Kita belum sampai mencucurkan darah. Pada waktu kita memperkatakan kebenaran, memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan firman-Nya, ternyata itu bentuk ketaatan yang bagi kita membawa air tiba-tiba berubah jadi anggur. Prosesnya di mana? Kita nggak tahu. Demikian juga pada waktu kita memperkatakan firman, kita nggak tahu prosesnya bagaimana di alam yang tak kelihatan itu. Sebuah janji akhirnya digenapi, kita nggak pernah tahu. Tapi ketaatan itu yang membuat kita mengalami janji Tuhan jadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu mengajar kita dalam 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan,
Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kalau kita percaya, tindakan iman kita adalah berkata-kata ternyata. Minimal itu dulu. Kita pakai mulut kita untuk bangun iman kita. Kita pakai mulut kita untuk membangun hidup kita. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Percaya dan berkata-kata. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Di sini ada Jack Yolan. Beliau adalah pendamping rohanian saya pada waktu saya beranjak mengenal Tuhan. Tadi pagi saya bercerita, saya usia 4 tahun itu pertama kali kenal rokok. Dan usia 4 tahun itu cita-cita saya itu jadi penjahat. Dan saya itu sudah mencuri bukan hanya di dalam rumah, tapi sudah di luar rumah. Saya bukan orang yang ikut orang, gimana cara mencuri, enggak. Saya latihan sendiri. Dan SMP kelas 1 saya punya 2 pengikut yang saya ajari mencuri. SMP kelas 2, saya itu sudah latihan mencuri motor dan latihan itu berhasil. Jadi Anda perlu tahu saya itu bukan gagal sebagai penjahat. Saya itu sudah punya keterampilannya. 7 Juli 97 ada momen sebuah kelompok sel itu bermultiplikasi seperti Connect Group kita hari ini bermultiplikasi. Saya itu ikut Connect Group bukan karena mau, tapi karena saya butuh. Apa yang saya butuh? Saya diajak teman SD saya, teman kecil saya. Saya butuh dengan orang tersebut. Karena itu ya sudahlah, dia ajak saya, akhirnya saya ikut Connect Group-nya. Bagi saya ikut Connect Group itu gak pernah nyaman. Sampai akhirnya di momen tersebut, 7 Juli 97, saya mendengar bahwa dalam kitab Wahyu ada satu gereja, namanya Philadelphia, yang dipuji Tuhan karena ketaatannya. Pada saat itu saya tertemplak dan berkata, Tuhan, hidupku jauh dari taat, aku mau taat kepadamu. Sejak itulah hidup saya berubah. Dan pada saat saya berubah, saya tumbuh di luar rumah, saya tumbuh dengan gambar diri yang rusak. Saya sering konseling, saya sering dikuatkan, saya sering dibangun, sampai suatu kali saya mendengar pesan yang berkata, Benny, kami gak bisa mendampingimu 24 jam. Meskipun itu bisa, tidak ada yang bisa mendampingi dan baca hatimu. Sebab yang bersamamu hanya fisik aja, hanya Tuhan yang bisa. Maka perkatakanlah kebenaran kepada hidupmu. Saya pegang itu, saya pulang ke rumah, saya bercermin di depan kaca. Saya tuh dari kecil gak biasa kalau nata rambut tanpa kaca. Jadi saya sebetulnya dengan kaca tuh familiar. Tapi hari itu, saya mengambil keputusan untuk mengenal wajah saya. Kurang lebih saya ngelihat alis saya bagaimana, mata saya bagaimana, kurang lebih 15 menit. Pada saat saya mengenali, saya mulai tumpang tangan kepada kepala saya dan berkata, memperkatakan kebenaran, memenangkan pertempuran yang ada di hidup saya. Bahwa saya itu bukan anak berandal, saya bukan anak nakal, saya anak Tuhan. Saya bisa menjadi orang yang sulit percaya Tuhan cinta saya, tapi saya pakai mulut saya untuk menabur yang baik. Saya perkatakan pada diri saya bahwa Tuhan Yesus cinta saya, Dia mati bagi saya karena cinta saya, dan lain sebagainya. Secara fisik dari membungkuk, saya mulai tegak. Saya mulai terlebih punya kepercayaan diri melakukan ini dan itu. Hidup saya mulai tak sama. Ada satu momen pada saat saya memberkati diri, tiba-tiba ada perkataan yang datang, Benny, kamu anak berandal. Tahukah Anda, perkataan itu tajam sekali. Sampai kalau saya cerita kepada Anda, saya bisa bayangin itu kalau perkataan itu berupa benda, kena jari saya, itu bisa robek keluar darah. Setajam itu. Karena saya tahu begitu perkataan itu masuk kepada saya, hidup saya bisa kembali seperti semula, bahkan lebih parah. Saya berkata bolak-balik kepada diri saya sendiri, enggak, saya bukan anak berandal, saya anak Tuhan. Saya bukan anak berandal, saya anak Tuhan. Itu keliling-keliling di rumah. Saya pakai mulut saya untuk memenangkan pertempuran itu. Saya pakai mulut saya untuk berkata, enggak, saya bukan anak berandal, saya anak Tuhan Yesus, saya milik Tuhan Yesus. Saya milik Tuhan Yesus. Bolak-balik. Sampai tiba-tiba di menit yang kesekian, saya dengar, kerak.
itu dengar kerak. Dan begitu dengar kerak, perkataan itu berhenti. Baru berlanjut beberapa bulan kemudian saya tahu ternyata dalam kitab Efesus ada panah api si jahat. Disitulah saya paham memang dalam pikiran kita iblis bisa mengirim panah-panah supaya dalam pertempuran yang tak kita sadari, pertempuran yang tak kelihatan ini kita dikalahkannya. Saat yang tak kelihatan di alam rohani kita dikalahkan, di depan mata kita melihat kenyataan jauh dari janji Tuhan. Akhirnya kita berkata, dah selesai. Tuhan berjanji, janjinya indah. Tapi untuk digenapi itu ternyata untuk orang-orang tertentu saja. Jika Anda orang yang seperti ini, satu hal yang harus Anda pahami. Iblis itu telah mengalahkan Anda begitu banyak melalui panah api yang telah ia arahkan kepada Anda. Jangan-jangan hari ini, di depan mata Anda sehat, tapi di alam rohani Anda penuh panah dan penuh luka. Anda bertanya, mana Tuhan? Mana Tuhan? Bukan karena Tuhan tiada, tapi Anda tak pernah memenangkan pertempurannya, meskipun kemenangan sejati ia berikan. Hari ini, jangan pulang dalam keadaan yang sama. Pastikan kita bangkit. Pastikan kita berdiri. Pastikan kita bukan hanya pegang janji Tuhan di hati. Bukannya firman-Nya di hati. Tapi seperti apa yang tertulis, firman-Nya di mulut kita pula. Perkatakan. Nanti saya ajak ada momen waktu kita nanti menyembah Tuhan. Kita akan memperkatakan janji Tuhan. Pakai bahasa Anda, ucapkan janji Tuhan. Sehingga setiap Anda mulai hari ini, dalam area apa Anda bergumul, pastikan setiap area itu ada Tuhan dan janjinya di sana. Sehingga kalau engkau disebut saksi Kristus, engkau akan menjadi saksi untuk banyak tentang pengenalan akan Tuhan. Kekayaan pengenalan kita akan Tuhan bukannya per kitab, tapi seperti dalam satu pasal banyak tentang Tuhan. Yang paham katakan amin. Hari ini yang Tuhan gerakkan di hati saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pintu pertobatan itu hanya pintu untuk kita masuk ke ruang pertumbuhan iman. Ruang pertumbuhan iman adalah tempat kita melakukan peperangan tadi. Tapi ternyata di hati saya Tuhan gerakkan untuk saya berbicara ini. Tidak sedikit banyak orang itu gak pernah masuk ruangan ini, ruangan pertumbuhan iman. Karena Anda merasa tak layak, tak pantas di hadapan Tuhan oleh karena banyak dosa dan kesalahan. Saya mau memberitahu Anda bahwa kasih Tuhan itu sempurna. Lukas pasal ke-15 memberi cerita kepada kita sebuah perumpamaan tentang si bungsu yang pergi dari rumah. Lalu setelah hidup yang sengsara, dia ingat untuk pulang. Karena di rumah papanya, hamba-hambanya, budak-budaknya papa, itu lebih makmur daripada dirinya. Lalu dia memutuskan untuk memberanikan diri dan kembali kepada papanya. Pada saat kembali, papanya melihat dari kejauhan, lalu berlari. Merangkulnya, lalu dia berkata, "Bapa, aku gak layak disebut anak Bapa. Aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga." Tapi bapaknya gak gubris. Bapaknya diajak ngobrol, bapaknya tidak jawab obrolannya, tapi bapaknya melihat ke hamba-hambanya dan berkata, "Mandikan anakku, persiapkan hidangan, pakaikan dia pakaian dan jubah yang baru, sebab yang telah mati hidup kembali." Mengagetkan. Kenapa? Karena bapak ini itu ditinggalkan anaknya dalam keadaan sepertiga hartanya habis. Sebab dia minta warisannya. Bukan cuma sepertiga hartanya habis, sepertiga dari kekuatan bapaknya berusaha juga gak ada. Si bungsu pergi. Bukan hanya sepertiga ini gak ada, namanya juga buruk. Gak bisa mendidik anak, membesarkan anak, akhirnya jadi durhaka. Yang mengagetkan meskipun sudah namanya buruk dikenal masyarakat,
dia memilih untuk berlari menyambut anaknya. Itu mengejutkan. Karena bagi orang Yahudi tidak lazim kalau seorang pria, apalagi bapak, berlari. Enggak lazim. Tapi yang tak lazim itu dilakukan Allah. Dia mati bagi kita. Enggak lazim. Mana ada Allah yang turun ke bumi jadi manusia dan mati bagi umatnya. Enggak ada. Allah mana seperti Allahku. Yang dilakukannya tak lazim. Tapi dia lakukan karena cintanya kepada kita. Tahukah Anda? Bukan cuma kaget anaknya melihat papanya seperti itu. Anaknya juga kaget. Kok dirangkul, bukan dihajar dan dipistol. Anaknya juga kaget. Kagetnya bukan cuma sekali, 2 kali. Kok diampuni? Saya mau mengatakan kepada Anda, yang di Alkitab, mungkin kita bisa katakan itu perumpamaan. Saya mau kasih tahu cerita realnya ya. Suatu kali di Thailand bagian selatan, Anda perlu tahu, ini yang saya ceritakan ini bukan anak Tuhan. Manusia aja bisa mengampuni anak begitu rupa. Apalagi Bapa di surga yang sudah berikan nyawa anaknya bagi kita. Ada seorang anak di sebuah keluarga, dia itu durhaka juga. Pergi dari rumah, tinggalkan rumah. Ngerti papanya benar-benar marah, kecewa dengan perbuatannya, tapi dia abaikan. Sampai suatu kali dalam kesusahannya, dia bingung gimana bisa hidup lebih layak. Di tengah dia salah dan perlu pulang ke rumah. Karena itu dia tulis surat untuk papanya. Dan pada waktu tulis surat untuk papanya, dia sebutkan tanggal dia akan pulang ke rumah. Dan dia sampaikan kepada papanya, kalau papa dalam sakit hati papa menolak aku bisa terima. Namaku tak ada lagi di keluarga, tak apa, aku bisa paham. Tapi kalau papa menerima aku, izinkan dari kejauhan tuh aku sudah tahu. Supaya kalau aku melangkah ke rumah, aku tahu dari kejauhan semakin mantap. Atau dari kejauhan aku tahu gak pernah bisa kembali ke rumah. Sebab kita sudah tak lagi ada hubungan siapa-siapa lagi. Dia minta, papa aku minta di pohon depan rumah kita gantungkan satu bajuku, itu tanda papa terima aku. Di hari yang dinantikan, dijanjikan, dia pulang. Di kereta, di depannya ada orang asing yang terusik karena dia cukup gelisah. Orang asing itu bertanya, kamu kenapa? Kamu siapa? Ada apa kok begitu gelisahnya naik kereta? Apa ini pertama? Tapi kalau naik kereta pertama kali kok reaksimu begitu? Dari tak mau cerita, akhirnya dia buka rahasia. Siapa dirinya dan apa yang diperbuat ke orang tuanya, sampai akhirnya tinggalkan rumah. Dan dari kejauhan dia putuskan untuk pulang ke rumah. Dan butuh kepastian, apakah papanya terima atau enggak. Pada saat itu orang asing ini berkata, karena kamu sampai begitu gelisahnya, sudah aku temani kamu. Perjalanan dilakukan, tiba di kota mereka ada, perjalanan jalan kaki ditempuh, sudah dekat rumah, orang asing itu berkata, ini sudah dekat rumah, aku akan tengok ke rumah, nanti aku beritahu apakah ada pakaianmu yang digantung atau tidak. Setelah itu orang asing ini pergi. Pada saat melihat rumah, dia kembali lagi dan berkata kepada anaknya, nak, aku gak bisa beritahu kamu ada apa di pohon itu. Karena kamu harus lihat sendiri. Berdebatlah mereka. Karena anak berkata, kamu bohong kamu. Kamu tahu aku berjuang untuk pulang ke rumah, kamu memberi harapan, sekarang palsu semua. Dari perdebatan itu orang asing berkata, sudah kamu perlu lihat sendiri. Singkat cerita, anaknya mengambil keputusan, oke dah. Dalam marahnya dia, aku hadapi ini. Aku akan lihat sendiri. Toh sebelumnya aku hadapi tanpa kamu. Kamu ada bantuan kalau sampai seperti ini kamu ingkar janji. Ya sudah, aku harus jalani sendiri. Dia pergi jalan kaki menuju rumah dan didampingi orang asing ini. Anda bisa lihat bahwa di pohon itu tidak ada satu baju. Tapi orang tuanya, papanya gantungkan semua satu lemari anaknya. Baju-baju itu di pohon tersebut. Anak itu tahu dia bukan hanya diampuni, dia dinantikan. Tahukah Anda bahwa meskipun Yesus itu sudah menang, berikan kita itu jadi lebih daripada pemenang. Semuanya itu tidak akan Anda alami jika alam berikan pengampunan, barang yang paling mewah dalam kehidupan kita.
tapi Anda tak mengampuni diri sendiri. Allah sudah mengampuni kita. Pertanyaan saya, apakah Anda mengampuni diri sendiri dari kesalahan Anda dan ketidaksempurnaan Anda? Apakah Allah tidak tahu bahwa kita itu tidak sempurna? Allah tahu kita tidak sempurna dan bisa jatuh bangun di dalam dosa, tetapi Dia tetap melakukannya. Mati di kayu salib untuk kita. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, sebab jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan janji itu diberikan kepada kita di dalam proses kita di padang gurun. Supaya dalam janji yang kita terima, tidak ada alasannya untuk janji itu hanya jadi isapan jempol dan isapan yang manis, kata-kata yang manis mata. Tapi dari apa yang Tuhan berikan janjinya untuk setiap aspek kehidupan kita, Tuhan ingin itu menjadi sebuah kenyataan. Itulah alasannya Yesus berkata, aku memberi kamu hidup dalam kelimpahan. Karena Allah kita ingin sungguh-sungguh kita mendapatkan apa yang Dia berikan di kayu salib. Hari ini saya tidak tahu bagaimana Anda, tapi satu perkara, jika engkau tak bisa menerima pengampunan dari Allah, bukan karena Allah tak mau mengampuni, tapi engkau tak mau mengampuni dirimu. Pastikan kau hari ini lepaskan pengampunan untuk dirimu. Ampuni dirimu. Sebab kau anaknya. Jangan biarkan si jahat, bapak pendusta, membiarkan terus bapak pendusta itu mengirim panah-panah api di si jahat, dan kau menerimanya dengan sukarela. No. Engkau anak Allah. Kau diterimanya, kau dikasihinya. Pulanglah ke rumah, masuk dalam ruang pertumbuhan iman, jadi lebih daripada pemenang. Karena Allah mendesainmu untuk demikian. Amin. Hari ini tidak ada alasannya engkau menyimpan kesalahan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Saya tutup dengan kesaksian ini. Tahun 1982, tanggal 1 Januari, ada seorang yang bernama Kevin Tunnel. Kevin ini berusia 17 tahun pada waktu itu. Dia pulang habis perayaan All and New dalam kondisi mabuk. Teman-temannya berkata, kamu jangan pulang sendiri, kami dampingi kamu. Dia berkata, enggak apa-apa, aku bisa setir sendiri. Singkat cerita, pada waktu dia nyetir, perjalanan pulang dengan mabuk, akhirnya dia tabrak orang, dan orang tersebut ternyata berujung meninggal dunia. Karena kejadian itu, keluarga korban menuntut Kevin dan perkara pengadilan dibuka. Dijatuhilah hukuman kepada Kevin 3 tahun masa penjara dan 1 tahun masa percobaan. Pihak keluarga korban gak terima. Anakku nyawanya melayang, tapi mengapa hukumannya cuma segini, gak sebanding adanya? Gak bisa. Singkat cerita, pihak keluarga menggugat dan meminta ada hukuman denda untuk Kevin 1,5 juta US dollar. Tahun 82 ataupun sekarang, tahun 2023, 1,5 juta US dollar itu tetap banyak, saudara. Kevin dan keluarga gak punya kemampuan apa-apa. Uangnya siapa? Tapi mendadak berubah oleh karena di ujung dari sidang, keluarga korban mendadak mengubah tuntutan dari 1,5 juta US dollar menjadi 936 dolar. Dari jutaan menjadi tidak lebih dari 1.000 dolar. Kevin serta keluarga menjadi tenang. Dan dalam ketenangan itu menjalani seperti yang disyaratkan pihak keluarga korban. 936 itu dibayar dengan cara dicicil. Itu permintaan dari keluarga korban. 1 dolar setiap hari Jumat, Kevin harus tulis cek dan melayangkan ke keluarga ini untuk dicairkan. Setiap Jumat 1 dolar. 1 Jumat 1 dolar. Kalau Anda hitung, berarti itu sebetulnya akan menjadi proses selama 18 tahun. Kenapa 18 tahun? Sebab anak yang ditabrak kemudian meninggal itu
Usianya 18 tahun. Kenapa hari Jumat? Karena kecelakaannya hari Jumat. Kevin terima serta keluarga. Tahun pertama itu pembayaran rutin. Setiap hari Jumat, $1 cek dilayangkan. Tahun kedua, 3, 4, 5, 6 semuanya lancar. Tahun ke-7 mulai tersendat, mulai nggak bayar, dan pihak keluarga menggugat kembali. Karena Kevin tak melakukan tanggung jawabnya. Di pengadilan, Kevin berkata, izinkan aku cek $1 selama 12 tahun, aku sudah siapkan. Bisa nggak aku berikan kepadamu? Bisa nggak aku berikan? Karena aku tuh nggak kuat. Setiap hari Jumat, aku harus menulis nama korban. Bahwa aku telah menghilangkan nyawa seseorang. Aku nggak bisa. Bukan hanya hari Jumat, di hari-hari biasa. Terkadang tuh aku merasa ada bayangan-bayangan yang membuat aku merasa ngeri. Seakan itu korban yang telah kuhilangkan nyawanya. Dalam satu hari Minggu, pasti ada waktu-waktu aku ketakutan. Pihak keluarga korban berkata, Kevin, kami tidak membalas dendam kepadamu. Tapi kami pengen cuma kamu tahu bahwa kamu itu sengsara beberapa hari dalam satu minggu. Kami sengsara setiap hari, setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu kami sengsara sampai hari ini. Kami sengsara. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka terpenjara. Yang satu karena tidak diampuni, yang satu karena tak mau mengampuni. Dosa ini bukan kepada Tuhan, tetapi kepada sesama. Anda bisa tak mengampuni diri sendiri, dan Anda terpenjara dalam perangkap yang Anda buat. Kita itu bukan manusia sempurna, kita bisa berbuat salah. Itulah alasannya Tuhan sediakan lingkungan pengampunan supaya kita belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Orang benar itu jatuh 7 kali, dia bangkit pula 7 kali. Hari ini dalam kondisi apa engkau berada? Jika engkau orang benar, jangan biarkan terpuruk untuk selamanya. Bangkitlah dan jadilah lebih daripada pemenang. Karena itu yang Tuhan sediakan. Di ruang pertumbuhan iman, jadilah raksasa-raksasa iman. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.